Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kita ini ta'ala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi وإلى ملائكته المقربين وإلى جميع التابعين والجماعة إله والأولياء إلى أينما كانوا وإلى جميع المحدثين ومفسرين والشيخ الطبري والشيخ عبد الجيلاني والشيخ أحمد بن الرازي والشيخ القرطبي والشيخ ابن بشير والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ الأسيوطي والشيخ المشاوي والشيخ الشوكاني والشيخ محمود الأوسي والشيخ نووي البلتاني والشيخ مصطفى المروي والشيخ إمام الشوكاني وخوشة بشري مصطفى البن وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شولي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan tasik teng awal juz 3. Wingi dereng tutup ayat nomor 253. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahumma qatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allahumma qatatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Tilkar rusulu utawi mengkono-mengkono pira-pira utusan iku faddalna ngutamakaken sapa ingsun ba'dahum ing setengah rusul ala ba'din ing atase setengah. Minhum iku setengah saking rusul man utawi ana wong kalamakan ngendikani sapa ya si Allah, kalamakan ngendikani sapa Allah ing man wa rafa'alan ngangkat sapa si Allah ba'dahum ing setengah rusul darajatin ing pira-pira tingkatan. Wa ataina lan paring sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibn Maryam kang dadi putra jalere Siti Maryam al-bayyinati ing pira-pira pertanda atau keterangan atau mukjizat. Wa ayyadnahu lan nguwati sapa si ingsun hu ing Isa bi ruhil qudus kelawan malaikat Jibril. Walau sya'alan lamun ngersakake sapa Allah maktatala mongko ora perang sapa alladzina wong-wong mimpadi kang tetep ing dalem sakwise rusul mimpadi ma saking sakwise mimpadi ma ja'athum saking sakwise oleh nekani sapa hum ing rasul kabeh apa al-bayyinatu piro-piro keterangan walakin ikhtalafu tetapi ne padha sulaya sapa ya alladzina min ba'dihim faminhum mongko iku setengah saking alladzina man utawi wong amanah kang iman sapa ya man wa minhum lan iku setengah saking alladzina min ba'dihim man utawi wong kafara kang kafir sapa ya man. Walau sya'ala lamun ngersakake sapa Allah maktatalu mongko ora perangan sapa si alladzina walakinnallaha tetapi ni utawi Gusti Allah taala iku yaf'alu nindakaken sapa si Allah ma ing barang yuridu kang ngersakake sapa si Allah ing ma. Utawa syara'ipun kali atus 53 utusan-utusan kang kesebut mau sebagian ana kang diparingi khususiyah, sebagian ana kang bisa nampa dawuhe Allah tanpa wasithah, sebagian ana kang diluhuraken derajate ngungkuli liya-liyane, lan sebagian maneh ana kang keparingan pertanda kaya nguripaken wong mati lan marasaken lara baros lan dikuati kelawan Ruhul Qudus yaiku malaikat Jibril kang tansah nekani kebutuhane.
Umpama lamun Allah taala ngersakaken nuduhaken sekabehane menungso mesti umat sakbadane para rasul ora padha peperangan sakwise ketekanan bayinat. Tetapi umat padha beda-beda. Ana kang iman, ana kang kufur. Lamun Allah taala ngersakaken umat-umat mesti ora padha peperangan nanging Allah taala nindakaken apa kang dadi kersane dhewe. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Ini sampun kita jelasaken siapa yang dimaksud rusul teng ayat niki menurut pendapat sing pertama, menurut pendapat sing masyhur di semua rasul yang dibahas dari juz 1 sampai niki ayat 253 niki semua rasul yang pernah dibahas. Nah, setiap rasul itu berikut dikatakan kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Ada rasul yang mempunyai kelebihan dibanding dengan rasul yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia tanpa perantara. Biwiri wasitotin. Ini sempat diceritakan bahwasanya Nabi Musa niku pernah diajak komunikasi, diajak berbicara kali Gusti Allah. Itu adalah salah satu keunggulan Nabi Musa. Bahkan diriwayatkan hanya Nabi Musa dibandingkan Nabi Adam. Niku Nabi Adam berkomunikasi dengan Allah ketika di surga. Tapi Nabi Musa tenggoni dunyo, tengdunya. Lanjutannya ayat wa rafa'a ba'dahum darajat. Wingin dugi mriki. Wa rafa'a ba'dahum darajatin. Dan Allah itu sebagian maknya Allah meninggikannya beberapa derajat. Jadi sing dimaksud tenggone ayat niki wa rafa'a ba'dahum darajatin. Menurut pendapat yang pertama dan ini menurut pendapat sing masyhur, sing dimaksud ayat niki ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa pendapat tentang sing dimaksud wa rafa'a ba'dahum darajat. Sing pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sing dimaksud tenggone ayat niki adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena Kanjeng Nabi nanti dawuh hadisnya teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan buistu ilal ahmari wal aswadi. Kanjeng Nabi nanti dawuh aku iki diutus gawe wong sing kulit abang karo gawe wong sing kulit ireng. Artinya diutus untuk semua orang. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu diutus untuk golongannya sendiri. Kanjeng Nabi masyhur rahmatal lil alamin. Diutus untuk semua orang, baik berkulit merah ataupun berkulit hitam. Wa ju'iltu li al-ardu masjidan wa tahuran. Terus Kanjeng Nabi juga dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan sesuatu yang suci. Terus keistimewaannya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi kekhususan bumi seisinya niku saged didamel sujud, saged didamel sholat, dan itu sesuatu yang suci. Mungkin enten penjelasannya kecuali gak oleh sholat nanggone hammam niku toilet, gak oleh sholat nang kuburan. Tapi selain dua niku boten napa-napa sholat. Terus teng mriki boten umum, tapi lek jenengan mlampah teng Mekah teng Madinah, orang niku wis padha sholat teng pinggir dalan raya ngoten biasa. Wis boten perlu dolek langgar, boten perlu dolek masjid. Setiap mobil niku mesti enten sajadahe. Terus saja sholat ngoten pinggir dalan ngoten. Boten napa-napa. Memang Allah menjadikan bumi dan seisinya itu masjidan, sesuatu yang bisa dibuat sujud, dan itu sesuatu yang suci. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Terus Kanjeng Nabi, aku iku ya ditulungi karo Gusti Allah. Wong kafir sing kawe perang ambek awak dhewe, ambek
Kanjeng Nabi dan pasukannya itu sudah merasa ketakutan selama perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan saat dari perang itu orang-orang sing kabeh perang karo Kanjeng Nabi dan pasukannya niku sampun mempunyai rasa takut. Wa uhillatil ghanaim, dan saya dihalalkan ghanimah. Ghanimah itu barang rampasan perang. Jadi ketika setelah perang terus menang, pasukan Islam menang, maka barang rampasan punya musuh itu halal menjadi milik orang Islam. Sing terakhir wa uqtitu asy-syafa'ah, dan saya juga diberikan izin untuk memberi syafaat. Ada 5 hal, sing siji niki memang nopo Kanjeng Nabi diutus untuk semua orang yang kulit merah, kulit hitam dan lain sebagainya. Bumi dijadikan masjid, musuh itu sudah takut 1 bulan sebelum berperang. Dihalalkan barang rampasan perang, dan Kanjeng Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat. Mungkin insya Allah enten keterangan tentang ayat selanjutnya. Nah, di antara mukjizat Kanjeng Nabi yang membuat Kanjeng Nabi itu lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain, memiliki dikatakan warafa'a ba'dahum darajatin. 1, Al-Qur'an. Iki sesuatu sing pasti, sesuatu sing pasti sing kan saya kok merem. Cek. Terus Al-Quran itu adalah mukjizat sepanjang masa, sepanjang zaman. Dari saat Al-Quran itu diturunkan, niku orang-orang sing ahli sastra sudah ditantang oleh Al-Quran, buatkan 1 surat saja. Dan tantangan itu berlaku sampai akhir zaman. Gak ono wong sing iso gawe koyok Al-Quran. Jadi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Di antara yang selain itu, selain Al-Quran, tembri dikatakan wansyiqaqul qamari, dan terbelahnya rembulan. Mukjizat sing niki sampai saat ini itu belum bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Tapi kula kali panjenengan kudu yakin, kula kali panjenengan kudu percaya bahwasanya suatu zaman dulu ketika Kanjeng Nabi tasik teng Mekah, itu Kanjeng Nabi pernah menunjuk rembulan, lalu rembulan itu terbelah menjadi 2. Walaupun sampai ribuan tahun setelah itu, sampai 1.400 tahun setelah itu, sampai tahun sakniki belum bisa dibuktikan secara sains. Tapi kita wajib percaya, sebab niku diceritakan tentang hadisnya sahih, dan itu juga diceritakan tentang Al-Quran. Terus jenengan lek nate mau maca berita, ono retakan nang gone bulan, ono retakan nang bulan niku, berita itu hoax. Jadi kalau mungkin pernah ono sing tahu maca apa, ternyata rembulan pernah terbelah sudah terbukti, itu belum. Itu foto itu, berita itu hoax. Sampai saat ini rembulan pernah terbelah menjadi 2, itu belum bisa dibuktikan secara sains. Kulo sampun beberapa kali, kulo pernah lah berkomunikasi dengan seseorang sing ahli astronomi. Thomas Jalaluddin pernah mengirimkan email, apakah rembulan itu pernah terbelah itu sudah bisa dibuktikan secara sains? Belum. NASA juga belum bisa membuktikannya. Tapi kula kali panjenengan kudu yakin lek bulan iku biyen wis tau terbelah. Ketika Kanjeng Nabi tasik teng Mekah, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi ini ditantang oleh kafir Quraisy. Lek pancen awakmu Nabi,
Dudun aku bukti lek panjenengan awakmu Nabi. Terus Kanjeng Nabi matur, awakmu njaluk apa? Bagi orang-orang kafir Quraisy, gak mungkin bulan itu iso terbelah menjadi dua. Kanjeng Nabi ditantang, dijaluk supaya Kanjeng Nabi itu bisa membelah bulan menjadi dua. Mendapatkan tantangan seperti itu Kanjeng Nabi mendel, terus langsung matur marang Gusti Allah, terus ya napa Gusti niki? Terus Allah memberikan wahyu. Kanjeng Nabi disuwun nunjukaken telunjuknya untuk menunjuk rembulan. Seketika itu rembulan terbelah menjadi dua sampai Gua Hira itu berada di tengah-tengah bulan yang terbelah dan orang-orang kafir Quraisy menyaksikannya. Jadi misalnya ini Gua Hira yang mriki rembulan sing awal yang Gua Hira tengah-tengah itu terpecah menjadi dua. Secara sains belum bisa dibuktikan, tapi pulau kali penjaringan butuh yakin. Hadisnya sahih. Sak mantune kejadian itu orang-orang kafir Quraisy menganggap ini adalah sihir. Oh, awakmu tukang sihir sing kuat, sing hebat jare orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy boten percaya. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy bertanya nanggone orang-orang yang di kota lain. Akhirnya mereka keluar dari Mekah untuk bertanya kepada orang-orang yang lain, apa awakmu wingi ketok rembulan sing aneh? Terus mereka yang berada di luar kota Mekah menjawab, saya kemarin juga menyaksikan kalau rembulan itu terbelah menjadi dua. Peristiwa niki sekali lagi belum bisa dibuktikan secara sains, tapi kita harus iman. Tapi wong-wong sing nanggone jaba, artinya di luar Islam, itu sering menganggap ini adalah peristiwa yang boten masuk akal. Mengapa kok boten masuk akal? Sebab ketika zaman itu, ketika tahun-tahun itu, orang itu sudah bisa membaca, sudah ada tulisan, wis iso maca, wis iso nulis, itu sudah ada bahasa, sudah ada tulisan dan yang lain sebagainya. Tapi tidak ditemukan satupun artefak nopo tulisan dari bangsa-bangsa yang lain di luar Arab yang mengatakan kalau bulan itu pernah terbelah. Sama banget ini. Cek. Jadi tidak pernah ada ditemukan tenggone bangsa yang lain, bu bangsa Cina, bu bangsa endi. Kalau itu memang benar-benar terjadi di Mekah, otomatis kan juga bisa terjadi di belahan bumi yang lainnya yang pada saat itu juga kebetulan malam. Dan peristiwa itu terus orang-orang yang di luar Islam sing gak percaya dengan peristiwa ini terjadi. Lek pancen benar-benar terjadi saat itu, otomatis lautan itu juga akan mengalami pasang surut yang sedemikian tidak stabil karena keberadaan rembulan terbelah menjadi dua. Tapi tidak ditemukan cerita, tidak ditemukan cerita turun-temurun dari bangsa yang lain kalau peristiwa itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, pasti pasang surut lautan gelombang tidak akan karu-karuan karena kena efek terbelahnya rembulan. Tapi karena ini adalah mukjizat, ya bisa saja Allah membuat rembulan terbelah menjadi dua, lalu lautan biasa-biasa saja, tidak ada gejolak, bisa kecaket mawon. Walaupun peristiwa ini belum terbukti secara sains, tapi pulau kali panjenengan butuh yakin. Hadisnya sahih.
Kula waos hadise nggih, kula gadah Sahih Bukhari, lek jenengan gadah kitab Sahih Bukhari. Kula waos hadis teng hadis nomor 3868. Sahih Bukhari juz kali hadis nomor 3868. Teng mriku dikatakan haddatsana Bishr bin Mufaddal, haddatsana Sa'id bin Abi Arubah, an Qatadah an Anas bin Malik. Terus Anas bin Malik, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Kanjeng Nabi itu diminta oleh ahli Mekah ayyuriyahum ayatan, agar Kanjeng Nabi itu menunjukkan mukjizat atau menunjukkan tanda. Fa'arahum al-qamara shiqqataini. Kemudian Kanjeng Nabi niku menunjuk rembulan, terus akhirnya rembulan itu terbelah menjadi dua, hatta ra'au hira'an bainahuma, sehingga sampai terlihat gua Hira itu berada di tengah-tengah dua rembulan yang terbelah niku. Dan ini menjadi asbabun nuzul surah Al-Qamar ayat setunggal ngantos ayat 3. Tenggo di surah Al-Qamar Gusti Allah dawuh iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat itu semakin dekat, bulan pun terbelah. Jadi wan syaqqal qamar niku menurut ulama ahli tafsir sudah terjadi. Jadi mboten ngenteni meneh, mboten sudah terjadi ya 5 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah, ketika Kanjeng Nabi tasik teng Mekah. Wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi ketika sudah diberi tanda, diberi mukjizat karo Gusti Allah, bulan benar-benar terbelah, tapi orang-orang musyrik boten percaya dan menganggap itu adalah sihir. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dan mereka juga mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik senajan sampun diberi mukjizat yang jelas, senajan sudah diberi mukjizat yang benar-benar nyata, tapi mereka tetap menganggap itu adalah sihir pun. Jadi yang pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sing dimaksud tenggone wa rafa'a ba'dhum darajat teng ayat ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ada juga yang berpendapat teng mriki dikatakan wa yahtamilu al-lafdhu ayyurada bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu mimman azumat ayatuhu. Sing dimaksud teng ayat niki selak ya Kanjeng Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain yang mempunyai mukjizat yang besar. Nabi-nabi yang lain, bukan Nabi Muhammad kok. Tapi juga ada yang mengatakan wa yahtamilu ayyurida bi raf'a Idrisa al-makana al-aliyah. Ada yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan ayat niki ialah Nabi Idris. Dalam cerita kita Nabi Idris niku saat niki sampun teng surga. Jadi ada yang berpendapat sing dimaksud wa rafa'a ba'dhum darajat itu adalah Nabi Idris, karena Nabi Idris sudah di surga. Terlepas mana yang benar, tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Lanjutannya ayat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Sekali lagi, setiap nabi, setiap rasul niku enggak ada mukjizat untuk membuktikan kepada umatnya bahwasanya dia benar-benar rasul. Dan sampun masyhur di antara cerita Nabi Isa, dengan diberi dikatakan wa bayyinatu Isa ya ihya'ul mauta. Di antara mukjizat Nabi Isa itu adalah menghidupkan orang mati. Tapi mungkin boten enten jarang yang tahu bahwasanya Nabi Isa menghidupkan orang mati niku yang dihidupkan tidak terlalu banyak. Artinya menurut sebuah pendapat itu hanya tiang sekawan sing nate diuripno yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa. Berbeda dengan Nabi sing kemarin Hizkil, ribuan. Nabi Isa namun hanya wakilahnya 4, wakilah 5. Boten kabeh boten kuasa saben ono sing mati diuripno boten.
hanya ada 4 ataupun 5 sing nanti dihidupkan oleh Nabi Isa. Tapi itu adalah suatu bukti. Ketika niku sing diuripaken kali Nabi Isa niku tiang-tiang sing nembe sedo. Terus manten niku Nabi Isa nggih di sing boten percaya kalau Nabi Isa. Lah sing mati jeburu mati isoke iku mati suri. Isoke kan mati suri durung mati terus mbok uripno marang mati. Coba uripno wong sing wis suwe mati ini. Akhirnya yang dihidupkan oleh Nabi Isa itu adalah Ham putra Nuh. Jadi putra Nabi Nuh yang hidup ribuan tahun yang lalu niku dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Jadi menurut pendapat hanya 4 orang. Makin paling banter gangsal. Salah satu mukjizat yang lain wa ibra'ul akmahi. Marasno wong sing buta. Itu disebut pun masyhur lah. Wal barosi lan penyakit baros. Wa khalqut tayri minat tini dan membuat burung dari tanah sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi ini adalah mukjizatnya Nabi Isa. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus dan Allah menguatkan dia dengan Roh Kudus. Yang dimaksud Roh Kudus dengan ayat ini ialah malaikat Jibril. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan Nabi Isa itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril yasiru ma'ru haitsu sar. Setiap langkah Nabi Isa itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Bahkan boten hanya setiap langkahnya. Sebelum Nabi Isa niku lahir di dalam kandungan itu sudah didampingi oleh malaikat Jibril. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Lanjutannya ayat walau sya'allahu maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dan kalau Allah menghendaki niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang yang datang sesudah rasul-rasul itu sesudah datang kepada mereka beberapa macam mukjizat. Min ba'dihim teng ayat niki ada yang berpendapat yang dimaksud min ba'dihim adalah setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi menurut pendapat yang lain yang lebih kuat lagi, ya tidak hanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Setiap datang Rasul. Jadi sakmantune kan Rasul, setiap Rasul itu datang. Terus mantuniku Rasul tersebut sudah memberikan mukjizat. Bukan hanya Nabi Musa, bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Nabi Muhammad. Setiap Rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad itu datang terus Rasul tersebut sudah menunjukkan mukjizat. Iku umat-umatin podo perang, podo paten-patenan. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Padahal wis nggawa mukjizat. Lanjutannya ayat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Akan tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Setiap umat setelah Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa mukjizat. Rasul niku wau wis nggawa mukjizat nyoto, mukjizat terang-terangan benderang. Tapi umatnya itu tetap ae ono sing iman, ono sing kufur. Itu sudah menjadi sunnatullah seperti itu. Pasti ono sing iman, ono sing kufur. Wis ini memang ketentuannya Allah. Mriki dikatakan wa dzalika kulluhu bi qada'in wa qadarin wa iradatin minallahi ta'ala. Ini sudah menjadi qada Allah, ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi kehendak Allah. Jadi setiap kali ada Rasul yang datang membawa mukjizat, iku ummate pasti ono sing iman, pasti ono sing kufur. Walau sya'allahu maktatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi seandainya saja Allah itu ngersakaken, tentu Allah itu akan membuat semuanya itu menjadi iman. Boten perang, boten ono sing kafir. Tapi Gusti Allah menghendaki sesuai dengan apa yang dikehendakinya.
Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong amanu kang padha iman sapa si alladzina anfiqu padha nyokongno sapa sira kabeh mimma sanging barang razaqnakum kang paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Min qabli ayyatiya saking sadurunge yen to tumeka apa yaumun dina labaipun kang ora ana tebusan iku maujud fihi ing dalem yaum wala khullatun man ora ana sanaan dulur wala khullatun man ora ana sanaan iku maujud wala syafaatun lan ora ana pitulungan iku maujud wal kafiruna utawi wong-wong kafir hum ya al kafiruna iku adzalimuna padha nganiaya. Utawa syaraipun he wong-wong mukmin sira kabeh padha ngetokaken zakate bondo sira kabeh mumpung dina kiamat durung tumeka. Dinane ora ana tebusan kang manfaati, ora ana asih-asihan lan syafaat kang manfaati. Wong-wong kafir iku wong-wong kang padha zalim. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman anfiku belanjakanlah di jalan Allah mimma sebagian dari rezeki razaqnakum yang telah kami berikan kepadamu min qabli ayyatiya yaumun sebelum datang pada hari itu la bai'un tidak ada lagi jual beli fihi di dalam hari itu wala khullatun tidak ada lagi persahabatan wala syafa'atun dan tidak ada lagi syafaat wal kafiruna humuz zalimun dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu melalui ayat ini Gusti Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menginfakkan hartanya. Anfiku infakno hartamu. Sing dimaksud infak niku napa? Ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat sing dimaksud infak teng mriki menurut Imam Hasan Al-Basri, nggih, dia az-zakatul mafruḍah, zakat sing wajib. Jadi menurut pendapat sing pertama menurut Imam Hasan Al-Basri sing dimaksud anfiku teng ayat ini adalah zakat sing wajib. Tapi waqala Ibnu Jurayj wa Sa'id bin Jubair menurut pendapat yang lain, menurut pendapat Ibnu Jurayj dan Sa'id bin Jubair, hadhil ayatu tajma'u az-zakatu mafruḍatu wa tatawwu. Sing dimaksud infakno hartamu teng ayat niki tidak hanya zakat wajib, tapi juga sedekah sing sifate sunnah. Jadi ono sing ngomong sing wajib, ya sing wajib tapi zakat niku tapi tidak. Infakkan baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi menurut Ibnu Atiyah dengan mriki dikatakan wa hadza sahihun, ya iki panjang sahih. Tapi kalau melihat redaksi ayat-ayat sebelumnya, kalau kita lihat redaksi ayat-ayat sebelumnya bahas tentang jihad, bahas tentang perang, terus tentang ayat akhir niki dikatakan wal kafiruna humuz zalimun, maka yang dimaksud ayat niki adalah anfiku teng ayat niki adalah infak yang ada hubungannya dengan jihad, dengan perang. Sebab melihat konteks ayat-ayat sebelumnya dan akhir ayat niki. Maka itu mriki dikatakan wa ala hadzal ta'wili yakunu infakul amwali marratan wajiban wa marratan nadban. Melalui ayat niki berarti sing jenenge infak itu bisa wajib, bisa sunnah. Karena konteks ayat niki berhubungan dengan perang, maka bihasbi ta'ayyunil jihadi wa adami ta'ayyuni. Ndelok ana kewajiban jihad apa enggak. Jadi ketika ada jihad, ketika ada perang, maka orang wajib menginfakkan hartanya. Tapi lek gak ono perang ya wis gak wajib. Jadi konteks ayat niki lek melihat konteks ayatnya iku digawe perang. Kula sekian sampun nate matur bahwasanya dulu ketika perang terjadi
Niku kan boten ono APBN koyo sakniki yang sudah ada anggaran pos untuk pertahanan, tidak ada. Biyen nggih sokongane wong-wong dhewe. Iki butuh pedang, butuh jarang, butuh alat-alat perang, itu nggih dugi infake tiang-tiang. Lah, temriki dikatakan mimma rozaqnakum. Sing dimaksud mimma rozaqnakum sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Nggih punika niki ngelingno marang wong-wong bahwasanya rezeki yang kamu dapatkan, harta yang kamu miliki itu sesungguhnya bukan milik kamu tapi milik Allah yang telah diberikan kepada kamu. Jadi itu digawe eling-elingan. Mimma rozaqnakum, awak dhewe iki oleh rezeki, awak dhewe iki duwe duit, awak dhewe iki duwe dunya, itu pada hakikatnya bukan milik kita, tapi itu milik Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah memberi dunia, harta kepada kita. Terus infakno sing gone Gusti Allah itu infakno. Min qabli ayyatiya yaumun. Sebelum datang suatu hari. Sing dimaksud tenggone ayat niki adalah yaumul kiamat. Dino kiamat. Dino kiamat niku lek wis teko, nggih. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Lafaz niki saged diwaos fathah, saged diwaca dhammah dengan tanwin. Terus saged diwaca la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Saged diwaos la syafa'ata fihi wala khullata, la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Saged diwaos fathah, ya fathah itu bacaan Ibnu Katsir kali Amr, bacaan Abu Amr. Jadi la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Kalau hari itu sudah datang, maka banyak manusia yang akan menyesal. Tapi penyesalannya itu tidak akan berguna sama sekali. Sebab apa? Sebab pada saat hari itu adalah hari pembalasan. Lek wis teko hari pembalasan, ini dikatakan la bai'un fi, tidak ada jual beli di dalamnya. Sing dimaksud jual beli niku napa? Sing dimaksud jual beli itu adalah tidak tebusan. Teman tafsir Ibnu Katsir dikatakan malah seandainya orang ono wong duwe emas sak bumi, itu tidak akan bisa menebus orang itu ketika hari kiamat. Jadi wong pun nyesel kabeh sing gak tau nglakoni apik bahkan akan menyesal. Bahkan orang yang sudah baik pun itu menyesal kenapa kok gak luwih apik maneh. Kok gak luwih apik maneh iki. Jadi pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Sing dimaksud jual beli tidak ada lagi tebusan, tidak ada lagi ganti yang berguna. Wala khullatun, tidak ada lagi kekerabatan. Lek nang dunya ono masalah, ono hukuman, itu bisa jadi ditebus dengan harta. Di penjara sekian atau ganti kurungan sebesar sekian, itu bisa ditebus dengan harta. Seseorang yang mempunyai masalah di hukum di dunia, niku lek duwe kekerabatan dengan orang dalam, dengan orang yang kuat, niku iso bebas. Aku dulure iki, aku anak iki, iso bebas dari hukuman. Tapi kalau sudah di hari kiamat, tidak akan berlaku wala khullatun, tidak akan lagi berlaku pertemanan, bahkan nasab sekalipun tidak berlaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan seperti itu. Bahkan seandainya dari keturunan yang baik sekalipun, iku boten bakal berlaku.
Sebab napa? Gusti Allah dawuh teng surah Al-Mukminun ayat 171 teng mriku Gusti Allah dawuh fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala itu telah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya. Wala syafa'atun atau wala syafa'at dan tidak ada lagi syafaat. Sing dimaksud tidak ada syafaat dalam ayat ini adalah bighairi iznihi, dengan tanpa izin Allah. Dengan tanpa izin Allah. Jadi syafaat itu juga tidak berlaku gak oleh izin Gusti Allah. Tapi kalau Allah memberikan izin, maka kita bisa saja mendapat syafaat nanti ketika hari kiamat. Salah satu syafaat yang kita harapkan ialah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ini pulau kali panjenengan ngakeh amal sholawat. Tujuannya nopo? Untuk mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Di akhir-akhir mojo sholawat ini wis gawe majelis nopo mojo surah Al-Kahfi ambek mojo nari sholawat nariyah ben malam Jumat pon. Ini di arep-arep supaya oleh syafaat kanjeng Nabi. Jadi tidak akan ada syafaat itu bighairi izni, tapi oleh izin Gusti Allah ya bisa ansal syafaat kanjeng Nabi. Termasuk juga syafaat anak sing apal Quran. Nah, ini makanya kan kuat anak-anak kalau wong tuane dikon ngapal Quran iki. Padahal wong tuane gak tau maca Quran. Lah anak-anak di pondok dikon maca Quran, dikon ngapal Quran niku karepe niku ben kok iso nyafaati keluarganya. Memang ada hadisnya, anak yang hafal Quran itu bisa mensyafaati 10 keluarganya, 10 keluarganya. Dan termasuk juga sing tahu kula terangno teng surah Al-Baqarah ayat 123 biyen. Mungkin 2 tahun yang lalu kula sampaikan mboten napa-napa maneh. Tapi mungkin di antara kula kali panjenengan ya ono sing durung nglakoni. Memang tidak ada lagi tebusan di hari itu, tidak ada lagi syafaat di hari itu, di hari ini tanpa izinnya Allah. Tapi nek Gusti Allah maringi izin, maka seseorang itu bisa menebus atau bisa mendapatkan syafaat. Salah satu hal yang bisa kita upayakan ketika kula kali panjenengan tasih urip nang dunya niki ialah membaca zikir fida. Walaupun nanti kalau terangkan tentang beri juga ketika aku kalau terangkan ayat 123 zikir fida itu ono macam loro, ono zikir fida suhro, ono zikir fida kubro. Zikir fida suhro kalau betul kitabe zikir fida suhro niku maca ono sing eling maca napa? Hah? La ilaha illallah. Pimpiro? Hah? 1000. Duit lah nek saya. Bisa saja kita ketika hidup di dunia ini membaca zikir kita suhro maca napa la ilaha illallah ping 71. Sebagai kita ya mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah memberikan izin kita bisa memfidak diri kita atau diri orang tua kita. Tentu dengan izin Allah. Yang tak mesti sampai marwah aku maca zikir fidak kubra, aku maca zikir fidak syukur terus jenengan enteng-entengan jenengan gampang semua ibadah ya tidak. Tentu kita membaca itu sebagai sebuah upaya. Semoga Allah memberikan izin dengan bacaan itu kita bisa memberikan fidak terhadap diri kita atau syafaat kepada diri kita sendiri atau kepada orang tua kita. Nopo zikir fidak la ilaha illallah temriki dikatakan ahadan wa sab'ina alafan 71.000. Mangkola temriki dikatakan mangkola la ilaha illallah ahadan wa sab'ina alafan sepuluh wong sing wis maca la ilaha illallah ping 71.000 istara bihi nafsahu minallahi azza wa jalla.
maka dia telah membeli dirinya sendiri dari Gusti Allah. Jadi hukum tasih urip, hukum tasih diberi niku sing dereng fidak maca fidak syuhra dhisik. Ping pira la ilaha illallah ping 71.000 niku zikir fidak syuhra. Mriki diceritakan teng halaman 159 kitab Khazinatul Asrar nggih. Pengarang kitab Khazinatul Asrar niki Syekh Muhammad Hakim Nazili niku ketika bulan Ramadan nggih. Ketika bulan Ramadan niku ningali niki mriki dikatakan inni ra'aitu syaikhan fil Masjidil Harami fi Ramadan. Syekh Muhammad Hakim Nazili niku ningali seorang syekh, seorang sampun sepuh ketika itu di Masjidil Haram fi Ramadan di dalam bulan Ramadan. Ketika itu terjadi sanatan isnataini wa sittina wa mi'ataini wa alfin. Tahun 1222 Hijriah. 1222 Hijriah. Syekh Muhammad Hakim Nazili ningali ono syekh teng Masjidil Haram. Syekh niku wau nggih, temriki dikatakan yaqra'u suratal Ikhlas inda babid Dawudiyah lailan wa naharon kula Ramadan. Sepanjang Ramadan Syekh Muhammad Hakim Nazili ningali syekh niku wau maos kulhu terus. Kulhu tok awan bengi sore sing diwaca niku kulhu. Terus mantan niku tanglet Syekh Muhammad Hakim Nazili. Ani araka kulla yaumin taqra'u kulhu wa ahad. Kula kok ningali jenengan niku saben dina saben wengi kok maca kulhu wae. Napa faedahe? Jenengan paringi kabar teng kula, jenengan critakno teng kula napa faedahe? Terus napa rahasiae? Terus Syekh niku wau takut raqabati minan nar ya waladi. Bacaan kulhu ini memerdekakan aku dari api neraka. Wasyara biyadi ila unuki. Kemudian dia mengisyaratkan tangannya dari lehernya ila unuki. Terus maring ngono Syekh Muhammad Hakim Nazili dawuh fakultu ajazniha. Lek wonten jenengan paring ijazah kok teng kula. Kulhu niku wau. Terus Syekh niku jawab, "Ya, tak ijazahno nang ngene fa ajazani wa azimli wa ta'ali bin barokati fiha." Yo, aku ngijazahno iki nang awakmu, yo. Saya berikan izin untuk kamu membaca ini dan wa ta'ali bin barokati dan doakan aku supaya mendapatkan barokah. Jadi sing fidak syuhra niku mang maca la ilaha illallah ping 71.000. Lek zikir fidak kubro maca al-ikhlas ping pira 100.000. Jenengan saged maos iki dicicil. Wis pokok diitung dicicil. Engko lek wis 100.000 engko iso maca gawe wong liyane. Niki saged kula kali panjenengan nglampahi, semoga dengan upaya ini Allah mengizinkan kita, memberikan izin bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan tebusan. Karena memberi dikatakan, nih tengah ayat ini dikatakan, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Tapi bi ghairi iznihi. Tapi oleh Allah ngizini, bisa saja nanti kita mendapatkan tebusan, bisa juga kita mendapatkan syafaat. Kulhu ping 100.000. Yes, pokok dicicil sedino 100 berarti 1000 dino. Sedino 100 berarti 1000 dino. 1000 dino ya 3 tahun. Niku lek sedino ping 100. Terus wis diwaos mboten napa kula kepengin tidak damel awak kula piyambak. Semoga apa yang kita lakukan diizini oleh Allah sebagai bentuk tebusan kita. Ini belum tentu juga, tapi kan biwiri izni. Lanjutannya ayat wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi balik dengan ayat ini karena ayat konteks ini menurut sebuah pendapat itu adalah berperang. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim.
Untungnya terus sinten tentang mriki dikatakan gini sih teng mriki dikatakan Atok bin Dinar. Enten ulama jeneng Atok bin Dinar. Beliau berkata, alhamdulillah, ya, Gusti Allah teng mriki dawuh wal kafiruna humuz zalimun duduk waz zalimuna humul kafirun. Terus Atok bin Dinar. Sebab lek sampai Gusti Allah dawuh waz zalimuna humul kafirun berarti gak ono sing selamat kecuali orang-orang yang benar-benar dijaga oleh Allah. Ya nabi karo rasul tok sing selamat. Karo sing dijogo bener-bener karo Gusti Allah. Tapi untungnya Gusti Allah dawuh teng mriki wal kafiruna humuz zalimun. Pun cekap semanten insyaallah benjing ayat kursi dados mungkin kula napa lek jenengan ngersakaken mungkin lebih econ atau tulisan sebab mungkin kata khasiat-khasiat ingkang badhe kula wacaaken. Sing ayat kursi. Pencegah semata mungkin tadi kena manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-jannah wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.